Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Sifatu Shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadhan, yang ditulis oleh Fadilatu Al-Syeikh Salim bin Aid Al-Hilali dan Fadilatu Al-Syeikh Al-Allamah Ali Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi hafizahumallah wa rahimahu. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada bab yang ke-14, yaitu al-iftar, yaitu berbuka puasa. Kemudian di dalam bab ke-14 ini penulis membawakan beberapa poin. Yang pertama, mata yuftirus saim, yang artinya kapan orang yang kapan berbuka puasa orang yang berpuasa. Maka dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya berbuka puasa pada waktu terbenamnya matahari. Kemudian yang kedua, yaitu penulis membawakan menyegerakan berbuka puasa. Artinya jika waktu sudah masuk untuk waktu berbuka dengan terbenamnya matahari, maka disegerakan berbuka puasa. Dan di dalam nomor 2 ini penulis membawakan beberapa huruf. Huruf yang pertama yaitu alif, ta'jilul fitri yajlibul khair, menyegerakan berbuka puasa mendatangkan kebaikan, sebagaimana hadis yang sudah kita pelajari. Ba, ta'jilul fitri sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyegerakan berbuka puasa adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sudah kita pelajari juga. Kemudian jim, ta'jilul fitri mukhalafatun lidhalin wal maghdubi alaihim, menyegerakan berbuka puasa adalah menyelisihi
kaum orang-orang yang sesat dan dimurkai atas mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah, inilah 3 huruf yang dibawakan oleh penulis pada pertemuan sebelumnya. Kemudian penulis mengatakan, di dalam hadis-hadis yang sudah disebutkan tadi terdapat berbagai macam faidah. Faidah yang pertama yaitu tetapnya agama dan jelasnya agama ini tergadaikan dengan menyelisihi ahli kitab. Agama Islam akan tegak, agama Islam akan kuat. Ini harganya adalah dengan menyelisihi ahli kitab di dalam kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ini, yaitu dari hadis-hadis yang sudah disebutkan tentang menyegerakan berbuka puasa tadi. Maka kita ambil pelajaran yang pertama, yaitu baqa'ud-din zahiran khafaqatan rayatuhu marhunun bimukhalafatil ladzina man qablana minal ladzina utul kitab. Ketetapan agama secara lahiriah, kemudian benderanya selalu terkibar, ini tergadaikan dengan cara menyelisihi ahlul kitab, orang-orang sebelum kita. Taib, sekarang yang kedua, faedah yang kedua di dalam menyegerakan berbuka puasa adalah al-i'tisam bil Islam. Ini halaman 64. Jika pihak Roja ingin menampilkan bukunya, silahkan. Halaman 64. 2. Al-i'tisam bil Islami yakunu jumlatan wa tafsilan. Yang artinya berpegang teguh dengan Islam dilakukan dengan cara secara global ataupun rinci. Artinya dalam menyegerakan berbuka semestinya kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini, yaitu kita sebagai seorang muslim semestinya kita melaksanakan syariat Islam secara rinci ataupun secara global. Ya, yang rinci-rinci kita kerjakan, yang global-global kita kerjakan. Sebagaimana penulis mengatakan liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa berpegang teguh mengerjakan syarat Islam secara rinci dan secara global, seluruhnya dikerjakan. Wa alaihi fataqsimul islami ila lubabin wa qushurin bid'atun jahiliyatun asriyatun. Oleh sebab itulah membagi Islam menjadi inti kemudian kulit, ini adalah pembagian yang bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa modern ini. Muraduha bi balbalatu afkaril muslimin wa idkhaluhum fi dawamatil ihtimamat allati la asla laha fi dinillah. Yang dimaksudkan dari pembagian bahwa Islam itu ada yang inti, ada yang kulit, ini adalah merusak pemikiran-pemikiran kaum muslimin dan memasukkan mereka ke dalam selalu berpikir hal-hal yang dianggap penting yang tidak ada asalnya dari agama Allah. Nah, ini dia. Bal tamtaddu dzuruha ilal maghdubi alaihim. Bahkan melebar sayap-sayapnya kepada orang-orang yang dimurkai atas mereka. Alladzina yu'minuna bi ba'dil kitab, yang mana mereka ini hanya mengimani sebagian dari Alkitab, wa yakfuruna bi ba'd, dan mengkafiri sebagian yang lain. Walladzina umirna bi mukhalafatihim jumlatan wa tafsilan, dan mereka lah orang-orang yang kita diperintahkan, kaum muslimin diperintahkan untuk menyelisihi mereka, baik secara
rinci ataupun secara umum. Waqad ulimat samaratu mukhalafatil yahudi wan nasara wa annaha baqa'ud dini zahiran azizan. Dan sudah diketahui buah hasil dari menyelisih kaum Yahudi dan Nasrani, yaitu bahwa tegaknya, tetapnya agama, baik secara lahiriah dan juga azizan, yaitu dengan kekuasaan. Yang ingin disampaikan oleh penulis di sini adalah bahwa kita sebagai seorang muslim maka wajib berpegang teguh kepada agama Islam, baik secara rinci ataupun secara umum. Dan pembagian Islam menjadi inti dan kulit ini pembagian yang tidak ada asalnya, yang mendorong akhirnya kaum muslimin hanya memikirkan yang tidak penting dan tidak ada dasarnya dalam agama Islam. Maka oleh sebab itulah hadis-hadis tentang menyegerakan berbuka puasa, faedah yang sangat luar biasa adalah kita sebagai kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berusaha mengerjakan syariat Islam, baik yang rinci ataupun yang umum. Seluruhnya kita kerjakan. Apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syariat, kita kerjakan. Kemudian faedah yang ketiga dibawakan oleh penulis di sini tentang menyegerakan berbuka puasa. Penulis mengatakan ad-da'watu ila Allah wa tadhkirul mu'minin la tanfasimu 'uraha wal ahdathul jisam allati haqat bil ummatil islamiyah la taj'aluna nufarriqu baina sya'airillah wa la tad'una ila tafdhili ba'dihha 'ala ba'd istighfafan bi ba'dihha. Berdakwah kepada Allah dan mengingatkan orang-orang beriman, maka ini tidak terpisah tali-talinya. Artinya bagaimanapun keadaan yang menimpa kaum muslimin, difitnah, direndahkan, maka berdakwah kepada Allah dan mengingatkan kaum muslimin tetap terus jalan, harus tetap terus jalan, agar kaum muslimin mengerjakan syariat Islam, tetap terus jalan. Dan kejadian-kejadian yang besar yang menimpa umat Islam tidak menjadikan kita membedakan syiar antara syiar-syiar Islam. Ya, kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin tidak membedakan kita, tidak menjadikan kita membedakan antara syiar-syiar Islam. Wala tad'una ila tafdhili ba'dihha bi ba'd, dan tidak mengajak kita untuk mendahulukan sebagian daripada sebagian yang lain dengan merendahkan sebagian yang lain. Fanaqulu kama yaqulu al-kathirun hadhihi al-umur sathhiyyah wa far'iyyah wa khilafiyyah wa hamishiyah yajibu an natrukaha wa nurakkizu juhudana 'ala al-khatb al-'azim alladhi farraqa saffana wa shattat shamlana. Maka kita tidak mengatakan seperti kebanyakan orang-orang yang mengatakan ini perkara-perkara ini perkara yang dasar, perkara yang khilafiyah, perkara yang merupakan catatan kaki saja, kita wajib meninggalkannya dan kita memfokuskan perjuangan kita untuk mencapai sesuatu yang agung, yang memisahkan saf-saf kita dan mencerai-beraikan kesatuan kita. Tidak, ya. Maka kita katakan dari hadis tentang menyegerakan berbuka puasa, maka bagaimanapun kita tetap berdakwah, baik yang umum ataupun yang rinci dari dakwah kaum muslimin. Kita tidak membeda-bedakan. Meskipun masalah hanya masalah menyegerakan berbuka puasa, maka kita tidak membeda-bedakan. Tetap kita harus dakwahkan. Ataupun masalah-masalah yang rinci, yang umum, maka tetap kita juga dakwahkan. Ya, kita tidak mengatakan seperti orang-orang yang mengatakan bahwa ini kan perkara enteng, perkara remeh, enggak usahlah terlalu jelimet.
ya, biarkan kita bersatu dulu, masalah khilafiyah disampingkan dulu. Tidak. Maka kita katakan dari hadis-hadis yang menunjukkan menyegerakan berbuka puasa, maka pada saat itu semestinya kita harus tetap mendakwahkan Islam dengan sesempurna mungkin, baik yang rincinya ataupun yang umumnya kita dakwahkan. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis-hadis tentang menyegerakan berbuka puasa. Faya anta ayyuhal muslimad da'i, maka wahai engkau seorang muslim yang berdakwah kepada Allah, ala basirah, di atas ilmu